Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Setiap peristiwa di tanah air adalah bentukan anak muda. Sumpah Pemuda, peristiwa Rengas Dengklok, Reformasi 98, dan perjuangan lain yang masih berlanjut hingga kini, itu merupakan bentuk kesadaran nasionalisme para pemuda dan pemudi di seluruh penjuru Nusantara. Karena anak muda adalah generasi yang pintar memilih hoax, beda dengan generasi sebelumnya yang gagap dengan teknologi. Anak muda lah yang tahu mana yang benar dan mana yang salah, walaupun tidak semua, tapi kebanyakan. Cuma anak muda yang beranggapan beda itu biasa. Menghakimi orang yang berbeda suku, ras, dan agama itu ciri-ciri orang yang sudah kedaluarsa. Salah satu riset menyebutkan bahwa salah satu ciri generasi muda saat ini adalah komitmen untuk menghargai perbedaan. Bahkan mereka berlomba-lomba menciptakan ide besar dan kreativitas yang tak terbatas. Generasi yang paling terkoneksi dengan dunia luar daripada generasi sebelumnya, karena zaman terus bergerak dan anak muda adalah rodanya. Kita tengah menjemput era di mana anak muda hari ini akan menjadi yang memimpin dan dipimpin. Adalah anak muda sendiri yang tahu Indonesia seperti apa yang ingin kita ciptakan. Untuk dihuni dan diperjuangkan, kita yang akan menentukan. Tanpa anak muda, tidak ada negeri yang bernama Indonesia. Karena anak mudalah aktor utama negeri ini. Menciptakan perubahan jangan ditunda-tunda, keburu tua. Daripada sibuk berpatah hati, status IG aktif, DM nggak dibales, chat cuma dibaca. Ingat, masih ada yang membutuhkanmu. Indonesia. Pesta demokrasi saat ini di Indonesia tengah berlangsung. Pemilu serentak akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Saat ini, saat di mana satu suara akan menentukan siapa yang akan memimpin negeri ini. Penduduk Indonesia sebanyak 65,82 juta jiwa atau 24% dari total penduduk merupakan anak muda dengan range umur 16-30 tahun. Bayangkan, sebanyak 1/4 penduduk Indonesia adalah anak muda. Indonesia membutuhkan perubahan yang datang dari tangan anak muda. Namun, banyaknya problematika mengenai isu tentang anak muda dan politik seringkali menghalangi kaum muda untuk bersuara. Padahal suara mereka lah yang perlu didengar, karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Padahal politik dan kepemimpinan negara membutuhkan anak muda sebagai fondasi utama untuk tetap kokoh berdiri. Lalu apa sih yang menyebabkan anak muda enggan berpartisipasi atau bahkan hanya sekedar bersuara? Kita akan bahas bersama dua bintang tamu yang merupakan representatif dari anak muda di Bibisa, Bincang-Bincang Santai. Episode 1, Muda Bersuara. Halo. 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 Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Kerja semua ya? Ya. Udah pada kerja semua katanya aku nih. Udah pada kerja semua. Sebelumnya ya, Ya. udah bersedia datang di studio kita. Oke. Mungkin perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Bimantara, biasa dipanggil Ridwan atau teman-teman bisa panggil Ridgun juga. Halo, perkenalkan nama saya Teuku Fadurrahman Faruk. Mungkin teman-teman bisa memanggil saya Teuku atau Faruk. Nama belakang juga nggak masalah. Sebenarnya penyebutan nama terserah sama kalian sih, tapi aku lebih nyaman dipanggil sama Teuku gitu. Atau Presruk. Enggak ada Presruk, enggak. Mereka ini ketua Himakom Unisri periode 2020, lebih tepatnya, ya? iya, lebih tepatnya aku sebagai ketua, Mas Ridwan sebagai wakil ketua. Yeah. Tapi semenjak itu kamu juga sebagai ketua kan? Iya. Ketua juga akhirnya. Jadi Tuh. dua ketua. Iya, dua ketua, cuman beda ranah aja sih sebenarnya. Oh, gitu. Beda divisi. Iya, beda ranah. Senang banget mereka hadir di sini dan mereka bakal ngobrol bersama aku di Bibisa, Bincang-Bincang Santai episode 1, Muda Bersuara.
pemilu 2024 nih ya, Mas. Iya, langsung majleb ya. Wah, ngomongannya majleb banget, langsung pemilu. Oke, siap. Oke, pemilu. Sebagai anak muda yang berusia 17 tahun ke atas, harus menggunakan hak pilih kita Benar, Mak. dalam memilih pemimpin untuk Indonesia. Ya, betul. Nggak cuma pemimpin sih, selain presiden dan wakil presiden, kita juga memilih anggota legislatif mulai dari DPR, DPD, DPRD, Iya. provinsi sampai kabupaten atau kota. Benar. Nah, kira-kira Sobat Bibisa tahu nggak ya apa aja yang dipilih di pemilu 2024 nanti? Yuk kita cari tahu. Mas Haga udah tahu belum besok pemilu 2024 itu pada tanggal berapa? 14 Februari 2024. Kalau tanggalnya kurang tahu sih ya, tapi kayaknya bulan Februari. Kalau tanggal 14 Februari 2024. Tanggal 14 Februari 2024 kan. Oke, kalau selain presiden dan wakil presiden, apa aja sih yang dipilih pada pemilu 2024 besok? Setauku DPRD, DPR, itu aja. Kurang tahu ya Kak ya. Ada kurang tahu cuma yang saya tahu cuma ada DPR, DPRD gitu kan. Anggota DPRD dan anggota DPR RI. Oke, sekian terima kasih. Oke. Nah, cuplikan tadi merupakan representatif pandangan anak muda dan mahasiswa mengenai politik. Apakah hal itu menandakan bahwa anak muda kurang melek dengan politik? Kita langsung bahas aja bersama kedua bintang tamu kita, Mas Teguh dan Mas Ridwan. Oke. Langsung ke pertanyaan ya, Mas. Allahu Akbar, langsung ke pertanyaan. Ya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kita libas ya, Kun ya. Ya. Siap. Kita lebas. Oke. Nah, menurut kamu, apa anak muda masa kini itu melek politik nggak sih, Mas? Oke. Menurut kalian itu apa anak muda tahu apa yang bakal terjadi di 2024 nanti? Oke. Gimana? Mau mulai dari siapa dulu nih? Mau aku dulu atau Ridwan dulu? Kamu dulu juga nggak apa-apa. Siapa dulu? Mas Mangga. Teguh juga nggak apa-apa. Oke. Tadi pertanyaannya anak muda melek politik ya? Iya. Sebenarnya kalau kita melihat dari kancah atau melihat dari dasarnya terlebih dahulu dari anak muda, kita ini sebenarnya tergolong menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, kita itu anak muda yang idealis, yang kedua kita itu apatis. Bedanya apa itu? Jadi gini, teman-teman. Anak muda yang idealis biasanya cenderung lebih melek politik, lebih melihat bagaimana dinamika roda politik itu berputar dibandingkan orang-orang yang apatis. Nah, di sini kita juga harus tahu bahwa anak muda itu memang nggak bisa diganggu gugat. Mereka itu orangnya tuh apa sih? Nggak bisa apa ya ibaratnya nggak bisa melihat suatu kondisi itu dari kacamatanya dia sendiri. Jadi harus ikut teman-temannya, biasanya kayak gitu. Karena orang-orang yang apatis ini memang harus dipantik untuk bisa melihat politik ke depan. Kalau misalkan saya ambil contoh untuk anak-anak apatis ini, sebenarnya mereka ini juga cenderung mengerti atau melihat politik. Cuman karena memang nggak ada apa ya ibaratnya dalam tanda kutip itu nafsu ya kali ya. Belum ada nafsu untuk merujuk ke sana, akhirnya mereka ya udahlah apa sih, aku nanti kok mau nyobos ya nyobos aja, nanti ikut mamah papa aja, mungkin biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Mamah mau milih apa? Mamah nanti kayaknya milih warna biru deh. Ikut dong. Oh biru, iya warna biru aja. Itu biasanya yang awalnya kayak gitu, anak muda apatis. Mereka memang kadang belum terkontaminasi oleh hal-hal yang di luar sana, dalam artian hal-hal yang merangkup tentang politik di Indonesia. Beda lagi dengan orang-orang idealis. Orang-orang idealis ini biasanya atau anak muda yang idealis ini biasanya itu mereka sudah melalui banyak hal. Biasanya anak-anak idealis itu anak-anak yang biasanya udah masuk di bangku kuliah nih. Bangku kuliah nih biasanya mereka udah mulai tuh melek politik, udah mulai wah nih politik nggak bagus, ini pemerintah kok nggak becus, itu banyak banget hal-hal seperti itu. Dan aku pun sebenarnya seneng ada hal yang seperti itu karena dari hal itu kita tahu bahwa anak muda menjadi peran yaitu menjadi bentuk checks and balance, di mana check and balance ini adalah keseimbangan antara anak muda dengan politik di Indonesia. Karena politik di Indonesia itu ibaratkan telepon, kita bersuara ada juga timbal balik. Nah cara kita bersuara itu ya di anak muda ini gitu, orang lebih seperti itu. Cuman kalau dilihat ke depan orang-orang idealis ini mereka pasti punya pandangannya sendiri sih, punya pandangannya lebih radikal, biasanya sih seperti itu.
anak-anak idealis gitu sih. Cenderung ke radikal. Ya lebih ke radikal mereka, lebih milih aku bakal milih dia karena dia tuh kayaknya aku banget gitu sih Oh, biasanya. gitu. Biasanya kayak gitu biasanya. Cari yang relate biasanya. Misalnya yang relate dengan dirinya, sesuai dengan idealisnya dan alur politiknya mereka. Biasanya anak-anak idealis kayak gitu. Itu sih. Mas Ridwan sendiri? Kalau dari aku mungkin sedikit cerita ya. Dulu aku termasuk orang yang apatis sebenarnya. Karena kayak dari SMP atau SMK itu sempet kayak kumpul sama bapak-bapak atau teman-teman yang udah lebih besar, kayak sebenarnya masih nggak peduli sama politik, kayak sampai benar-benar pernah buat status di Facebook kayak nggak peduli sama Apa politik, sih yang ya? penting hidup, Apa sih yang ya? penting anu apa segala macam. Tapi sampai sekarang alhamdulillah dapat temen kayak Teguh ini masuk di Makom juga, dan kuliah di UNISI, dan termasuk politiknya juga Kenceng banget nggak sih di sini juga. tuh, kenceng banget. Dari seperti yang diomongin Mas Teguh, aku punya nafsu untuk belajar. Jadi kayak sampai sekarang belajar terus, sampai TikTokku sekarang FYP-nya isinya politik terus kayak gitu sih. Jadi kalau untuk anak muda sekarang mungkin ya kebanyakan melek sih. Ya melek banget sama Berapa politik. persen tuh sekitar kayak Tergantung sih. Ya. Tergantung sih, tapi kalau aku sendiri untuk melihat tentang persentase anak muda 50-50 sih, karena masih banyak masih banyak anak muda yang belum melek politik. Kok aku gitu sih, masih di 50-50. lingkungan masnya sendiri juga teman-teman udah pada melek politik juga. Udah sih, udah mulai Iya. wajib nggak sih teman-teman kita kayaknya? Oh, Wajib iya. banget sih kayaknya. Wajib Wajib harus banget. ya. Kalau nggak melek politik, wah. Oke, bukan. Bukan circle kita. Bukan circle kita. Bukan circle kita. Pergi. Enggak. Semua teman, semua sahabat. Semua teman, semua sahabat. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Menurut kamu apa problem utama untuk anak muda enggan membahas isu politik atau bahkan terjun ke dunia politik? Problem utama apa yang menyebabkan mereka bersikap kayak gitu? Oke. Kayak nggak mau bahas politik, nggak mau Oke. Problem utamanya apa? Sebenarnya faktor masalah utama kenapa anak muda nggak mau bahas politik itu karena yang saya rasain ya selama ini pendapat subjektivitas ya, maksudnya pendapatku sendiri. Sebenarnya lebih ke faktor politik itu sendiri sih, karena menganggap politik boring banget nggak sih, isinya cuma kebijakan, peraturan, kebijakan dan peraturan dan serta gagasan. Jadi hal-hal seperti ini tuh bikin anak muda itu nggak ada nafsu untuk arah ke sana, karena kan kita kan biasalah ya, anak muda kan mesti yang pertama kita kan kreativitas lah, kreatif, banyak warna, pengen lebih yang menantang, dan dihadapkan dengan hal-hal yang monoton itu menjadi hal yang sangat amat apa sih politik cuma gitu-gitu aja. Toh pun juga kalau kita melek ke politik atau arah ke sana pun juga nggak berimpact langsung ke aku, biasanya kayak gitu kan makanya. Makanya dari situ memang memang hal-hal yang monoton ini memang belum bisa dilirik sama anak muda sih. Tapi ya kembali lagi ya tadi tak bagi dua, anak muda ada yang idealis sama ada yang apatis, itu sih. Itu kalau Mas Ridwan. Kalau aku kenapa tidak mau terjun atau membahas, mungkin takut sebenarnya, kebanyakan takut kayak nanti kayak obrolannya terlalu berat atau kapasitasnya nggak sampai serius sana. banget, padahal mungkin apa yang kita tahu belum sampai ke sana gitu. Jadi bener-bener kayak cuma gini, tapi obrolannya kita udah sampai ke sana, dan tiba-tiba kayak mau masuk politik karena gini kayak gitu. Terus di lingkungan kampus, menurut kalian, pandangan kalian melalui apa mahasiswa bisa melek politik gitu? Oke, melalui Akses apa? apa gitu? Kalau dari aku mungkin nggak pelan-pelan sih, maksudnya lebih kayak Makul kah atau kalau acara kah? kalau makul mungkin kalau dari komunikasi kan ada komunikasi politik ya yang diajarkan Bu Hurning. Terus di lingkungan kampus juga termasuk UNISI juga ada ormawa yang emang tupoksinya itu bener-bener kayak politik banget ya, kayak contohnya ada BEM, MPM, terus di fakultas ada DPM, dan mungkin di bawah-bawahnya lagi itu mungkin menjalankan seperti kayak ada politik-politiknya juga kayak ketua, wakil dan segala macamnya, dan menjalankan tupoksinya masing-masing kayak Jadi gitu. dari organisasi di kampus.
Lebih ke organisasi di kampus sih, dan juga menambahkan ya, kalau misalkan kita masuk ke lingkungan kampus itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman tahu, kampus itu kan ibaratnya itu miniaturnya Indonesia. Benar. Kenapa bisa miniaturnya Indonesia? Karena di sana kita memiliki organisasi yang sangat amat kompleks. Kok mungkin kita di kampus, kalau misalkan kita di SMA ya, mungkin kita cuma tahunya cuma OSIS dan OSIS pun kalau kita lihat ke depan atau lihat ke arah geraknya pun juga mereka kan lebih ke event oriented ya biasanya, lebih ke event. Kalau di kampus kan, wah, kalau masuk ke sini itu ibaratnya labirin karena memang politik di kampus atau organisasi di kampus itu sangat amat kompleks. Mereka dibedakan oleh banyak hal. Yang pertama ada legislatif dan eksekutif ya biasanya di kampus. Dan ada tambahan lagi nih, di kampus nggak hanya organisasi itu, tidak hanya organisasi itu saja, tetapi kalau misalkan teman-teman tahu juga ada yang namanya organisasi ekstra kampus. Maksudnya organisasi di luar kampus. Jadi kalau misalkan aku mau ngasih contoh itu kayak gimana ya, kayak tak sebutin aja ya nama organisasinya ya. Mungkin nggak apa-apa ya. Mungkin kayak ada GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, ada PMII, ada HMI dan lain sebagainya. Dan itu adalah organisasi yang memang arahnya untuk membantu anak muda lebih melek politik ya maksudku ya. Targetnya mahasiswa. Targetnya memang mahasiswa. Kadang pun juga mereka juga melakukan kaderisasi untuk membentuk politiknya mereka sendiri, dan mereka pasti juga memiliki idealisnya masing-masing ya biasanya. Itu sih lebih tepatnya. Nah, dengan itu tuh menurut kalian seberapa tinggi sih ketertarikan mahasiswa dalam membahas isu politik melalui akses-akses tadi kayak organisasi tadi itu, seberapa tinggi ketertarikan mereka? Seberapa tinggi? Mas Asikan dulu apa aku dulu? Kalau dari aku mungkin 50-50 ya Mbak. Soalnya kadang terima nggak terima, kadang kayak ada mahasiswa yang cuma ikut organisasi, cuma ikut-ikutan. Oh iya. Iya betul. Jadi ada yang serius, ada yang ikut-ikutan toh, cuma pengen aktif aja di kampus kayak gitu. Hilangin Gitu. gabut. Hilangin gabut, nggak jadi kupu-kupu gitu kan. Jadi kayak mungkin ya masih 50-50 juga, karena nggak terlalu banyak juga yang menurutku masih bener-bener serius untuk terjun ke dunia ini kayak gitu. Ya sih, ya memang tergantung kepribadiannya masing-masing ya gitu ya. Balik lagi kepribadiannya masing-masing, karena menurutku juga tergantung pribadinya. Kalau misalnya memang pribadinya orientasinya mau masuk ke dunia politik setelah lulus, ya pasti mereka bakal lebih radikal ya untuk di organisasi tersebut, untuk lebih mencoba untuk lebih melek politik. Tapi bagaimanapun memang kita nggak bisa pungkiri, memang anak muda kan ada yang cuman ikut-ikutan, ada yang cuman pengen bahasa kerennya divalidasi untuk wah aku loh anak organisasi, aku anak organisasi eksternal, kalian apa? Ada yang cuma hal seperti itu, flexing kegiatan atau flexing aku masuk organisasi ekstra kampus atau di luar kampus. Itu nggak bisa dipungkiri, memang anak muda zaman sekarang memang banyak yang ditemui seperti itu. Gitu sih, lebih balik ke pribadi masing-masing sih intensitasnya. Kalau mahasiswa sama anak muda itu kira-kira dan melalui akses tersebut itu mudah apa enggak sih, kayak untuk terjun ke dunia politik itu mudah apa enggak lewat akses tersebut? Kayak mungkin pengalaman dia di organisasi itu, terus dia mau terjun ke politik nih, terus kira-kira tuh mudah apa enggak? Gampang apa enggak sih? Sebenarnya kalau pengen mudahnya apa enggaknya itu memang lebih dominan kalau kita masuk ke organisasi ekstra kampus sih. Tapi kalau misalkan masuknya di organisasi di dalam kampus, kayak misalkan kayak kita himpunan Himakom ataupun di BEM ataupun di lainnya, itu masih kurang greget sih ibaratnya. Karena memang kadang kaderisasi untuk menuju ke politik yang benar-benar politik itu memang ada di organisasi di luar kampus yang ekstra kampus, di mana organisasi ini memang mereka orientasinya untuk mencari anak muda, kaderisasi anak muda untuk dijadikan kader-kader politik di sana. Nah, sebenarnya jalur untuk menuju politik itu ya itu tadi, kita harus masuk ke organisasi ekstra kampus, bukan di himpunan dan lainnya, karena memang orientasi mereka ke sana. Dan terkadang kalau misalkan memang anak muda ini atau mahasiswa ini memiliki kapasitas yang sesuai dengan dengan organisasi ekstra kampus yang mereka ikuti, itu kadang bisa jadi bisa menjadi golden ticket untuk mereka masuk ke partai biasanya. Kalau misalkan saya jangan deh nggak usah. Biasanya kalau mereka ada di ekstra kampus, kalau
udah masuk ke dalam organisasi ekstra kampus, kalau mereka memang memiliki kapasitas, mereka bakal dapat golden ticket. Entah masuk partai merah, biru atau yang lain-lainnya. Tergantung eksternalnya cepat. Iya, tergantung eksternalnya kuat apa enggaknya. Tapi memang kadang kalau mau nambahin ya, partai-partai di Indonesia itu pasti punya kepemudaannya. Nah, itu jalur mereka untuk masuk ke masuk ke dunia politik pasti ada kayak gitu. Ada jalur-jalurnya. Nah, tiap ada permasalahan di dunia politik, terutama pemerintahan, anak muda khususnya mahasiswa kerap kali menyuarakan suara mereka melalui demo nih. Demo. Panggung tuh masalahnya. Iya, panggung banget. Reformasi 98. Ya benar. Reformasi 98. Besar-besaran yang dilakukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan benar. universitas yang memaksa Soeharto untuk mundur. Katanya, kalian tahu sendiri. Iya. Kan? Terus di tahun 2019 dan 2020 kemarin juga demo penolakan RUU dan pelemahan KPK di Iya, tahun betul. 2019. Sedangkan di 2020 demo mengenai Omnibus penolakan Law. Omnibus Law. Bener. Dan sempat viral pada tahun itu. Iya. Mereka menyuarakan penolakan tersebut dengan dalih mewakilkan suara rakyat. Benar. Bersebaran di seluruh media sosial, mulai dari narasi para mahasiswa kontra, bahkan sampai viral mas-mas yang lempar gas air mata, lagu sarangi. Nah, menurut kamu demo yang dilakukan mahasiswa dari beberapa tahun yang lalu itu efektif enggak sih untuk menyampaikan aspirasi masyarakat? Monggo. Kalau dari aku ya kembali lagi ya, maksudnya demonstrasi itu termasuk bentuk warga atau mahasiswa untuk mengutarakan aspirasinya ya. Cuma untuk melihat yang tahun-tahun kemarin itu benar-benar kayak sebenarnya nggak efektif karena banyak hal yang seharusnya nggak dibawa tapi dibawa. Yo kayak macam ini hal-hal yang lain nggak seharusnya dibawa, kayak ada yang buat TikTok atau yang buat cuma mencari keviralan yang ya kayak seperti tadi yang diomongin Mas Teguh, kayak cuma flexing tok terus cari validasi dan segala macamnya gitu. Tapi ada juga temanku yang kemarin itu malah bener-bener kayak pengen ikut tapi karena belum paham sama apa yang mau dibawanya, dia buat story nanyain, bener-bener story WA nanyain, ini aku besok mau intinya kayak besok aku mau ikut nih gini akhirnya setelah dapat orang yang bisa jelasin akhirnya besok dia ikut dan bener-bener kayak dia membawa hal yang penting dan bener-bener kayak ya bener-bener ikut menyuarakan juga. Kalau Mas Teguh sendiri? Sebenarnya kan kita tahu ya bahwa sebenarnya konsep dasar mahasiswa itu adalah agent of change atau agen perubahan, di mana agen perubahan sendiri itu adalah salah satu bentuk kepribadian mahasiswa yang harus dipunya, yaitu mampu merubah hal-hal yang buruk untuk menjadi hal yang baik, khususnya di politik Indonesia atau di masyarakat Indonesia, karena kita kan agent of change. Sebenarnya untuk kita menyuarakan itu nggak hanya melalui demonstrasi, sebenarnya kita juga bisa melakukan namanya judicial review. Nah, mungkin teman-teman di sini bakal bingung ya, apa sih sebenarnya judicial review, kok kayaknya itu hal yang baru, jadi masih awam banget. Sebenarnya judicial review ini adalah salah satu bentuk hal yang lebih efektif, sebenarnya lebih efektif untuk dapat aspirasi ini bisa masuk ke dalam bentuk pemerintahan, karena biasanya judicial review ini lebih untuk lebih melihat kembali aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan pemerintahan apa yang masih kurang, dan itu biasanya dibahas bersama di situ. Mungkin lebih ke lebih kayak kumpul untuk melihat kembali nih, sebenarnya apa sih yang masih kurang dari UU kita, atau apa sih yang masih kurang dari kebijakan kita. Nah, itu yang namanya judicial review. Biasanya mereka lebih nggak ngurek-ngurek ya, kalau ibaratnya kok skripsi ya ngurek-ngurek ya, yang elek kan di video berkurang, lebih mencari poin-poin mana yang sekiranya memberatkan masyarakat Indonesia, ya itu namanya judicial review. Mungkin itu bisa salah satu bentuk bentuk aspirasi selain dari demonstrasi. Mungkin ada juga yang namanya aksi beda lagi ya sama demonstrasi ya. Kalau demonstrasi kan kita lebih ke teriak-teriak, ya nggak teriak-teriak juga sih sebenarnya, menyampaikan aspirasi dengan bentuk yang lebih bersemangat. Pokoknya intinya gitulah. Kalau misalkan aksi kan mereka melakukan melakukan kegiatan yang lebih unik, kayak misalnya kita itu tahu aksi yang paling sering digunakan itu ada namanya aksi Kamisan. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak ya? Kamisan, jadi tiap hari Kamis ya mungkin setiap hari Kamis itu pakai baju
warna hitam, pakai payung warna hitam, di mana aksi ini untuk untuk menyampaikan aspirasi tentang gejolak hak asasi manusia di Indonesia, di mana hak asasi manusia di Indonesia ini masih kurang kurang terekspos dan masih kurang transparan dan kurang dipandang sih untuk bisa diselesaikan secara pemerintahan. Mungkin itu, atau mungkin yang terbaru mungkin di sosial media ya, mungkin bisa narasi. Dimana kalau teman-teman tahu selama kita hidup di lingkungan kampus, kalau misalkan teman-teman masih sering lihat yang namanya lihat sosial media, kok kita lihat kan biasanya kita sering tuh melihat banyak sekali narasi-narasi tentang aspirasi untuk dimana agar pemerintah itu lebih bisa berbenah lebih baik lagi. Salah satunya juga yang menjadi bagi aku sendiri ya, kiblatnya itu memang BEM UI sih. Itu memang BEM UI memang sangat amat keren pokoknya untuk masalah mengaspirasi atau mengkritik pemerintah, karena mereka itu juga punya narasi untuk mengaspirasi, dan juga punya namanya infografis yang biasanya nyeleneh ya, itu yang bikin kita infografis yang nyeleneh ya. Jadi untuk bisa dilihat pemerintah kalau jebule ternyata kebijakanku mungkin ada yang salah ya, mungkinnya harusnya bisa bisa dibenahi kembali ya dengan narasi dan infografis tadi. Mungkin hal seperti itu bisa jadi media selain demonstrasi, mungkin seperti itu. Iya sih. Terus banyak mahasiswa atau bahkan oknum anak muda yang tidak mengikuti instansi atau universitas manapun ikut demo dengan tujuan cuma ikut-ikutan kayak tadi yang justru memprovokasi demo. Apakah hal itu mengganggu atau justru bisa membangkitkan semangat para pendemo dan tidak menjadi masalah? Kalau untuk sebagai pendemo mungkin bakal semangatnya, Mbak. Cuma untuk yang melihat atau apalagi untuk aparat mungkin bener-bener kayak mengganggu banget sih, karena jadi rusuh. Karena contohnya saja kayak kemarin tiba-tiba ada anak SMK yang datang masih pakai baju OSIS, STM, tiba-tiba datang bawa senjata segala macam untuk merusuhkan itu. Dan mungkin juga masih ada warga-warga yang benar-benar nggak itu tadi, yang nggak ikut instansi apa-apa, dan itu kayak benar-benar bakal malah buat rusuh gitu. Apalagi mengganggu rusak dan mungkin nanti jadinya adalah salah satu instansi yang ikut dampaknya, kayak namanya jadi jelek dan segala macamnya seperti itu. Kalau Mas Teguh sendiri? Kalau aku dari sudut pandangku ya, dari pendapatku, sebenarnya memang agak berbanding terbalik sih memang, karena apapun yang dinamakan dengan anarko atau anarkis sendiri itu adalah hal yang tidak bisa dibenarkan, karena memang demonstrasi itu adalah tempat atau panggungnya mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara santun ya teman-teman. Jadi nggak harus melakukan bentuk kekerasan. Rusuh itu sebenarnya nggak baik-baik, karena sebenarnya dilakukan secara santun, secara kooperatif, secara terbuka, secara terstruktur pun itu malah jadi bentuk kekuatan yang besar daripada harus ada yang namanya kekerasan. Toh pun dengan hal seperti itu malah lebih didengar malahan sama pemerintah, karena memang ternyata bentuk demonstrasi ini memang pure demonstrasi, bukan untuk menjadi panggung panggung baku hanam, bukan panggung seperti itu kayak gitu sih, adu kekuatan malahan. Sebenarnya itu sih yang dicita-citakan oleh mahasiswa. Sebenarnya pengennya demonstrasi itu adalah demonstrasi yang santun sih sebenarnya, tapi memang nggak tahu kenapa ya, mungkin ada banyak hal-hal yang mungkin luput dari pandangan mahasiswa, karena makin kesini memang mahasiswa itu pure untuk mengaspirasikan masyarakat, tapi di lain sisi ada orang-orang pembenci pemerintah yang memang mending ini tak gawe chaos wae nggak sih, atau mungkin ini tak buat rusuh aja nggak sih, biar nanti anggapnya mahasiswa ini sebenarnya bukan nyampein aspirasi, tapi pengen ibaratnya bahasa Jawanya geger-geden, pengen marah ke pemerintah. Sebenarnya gitu sih sebenarnya. Itu pengennya sih santun. Nah, pada saat demo banyak juga mahasiswa yang ikut-ikutan demo, padahal nggak tahu apa yang didemo nih Mas. Nah, banyak yang ikut demo hanya untuk kepentingan pribadi, cari jodoh misalnya. Terus ada mas-mas ganteng, terus suka gitu, ada mas-mas cantik suka kenalan, cuma sekedar foto-foto dan bikin story, Insta story itu. Melihat fenomena ini, apa ya pendapat kalian gitu?
Ya, dari aku duluan ya. Iya. Sebenarnya nggak bisa dipungkiri ya, memang itu adalah salah satu bentuk tuntutan sosial media. Memang nggak bisa dipungkiri lagi, karena memang kita sudah hidup di masyarakat apa nama kerennya 4.0 ya, masyarakatnya sudah melek akan teknologi, dan kita memang harus dituntut untuk bisa apa ya, menjadi hal yang unik di sosial media. Itu pun memang nggak bisa dipungkiri lagi, dan kalaupun memang ada hal yang seperti itu, memang ya wajar-wajar aja, karena memang kita udah hidup di apa namanya di di sosial media. Toh pun kok misalkan kita hidup di tahun 98 yang dulu-dulu mungkin nggak ada deh. Waktu kita demo pasti joget-joget itu mungkin nggak mungkin, karena mereka sudah memang iya nggak mungkin banget. Mungkin mereka udah pure arah orientasinya untuk mengaspirasikan kebijakan suaranya sih, mungkin nggak bakal mungkin mereka buat TikTok atau foto-foto yang aneh-aneh, nggak bakal mungkin, karena zaman semakin berubah teman-teman, zaman semakin berubah, dan kondisi politik di Indonesia juga semakin berubah, dan cara kita untuk merespon akan adanya politik di Indonesia pun juga pasti berubah. Toh pun kalau misalkan memang ada yang namanya sosial media dan kita mau apa ya namanya mengekspos segala bentuk kegiatan sosial media, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita nanti saat demo atau saat melakukan gerakan aksi, ya itu tadi sih, baik lagi dengan menggunakan atau dengan membuat konten yang lebih santun aja sih, karena memang kan kita ini ibaratnya adalah mahasiswa yang terpelajar ya, maksudnya kan bukan orang-orang yang mohon maaf dodolan, anarkis dodolan gitu kan. Jadi sikapi hal-hal seperti itu dengan berintelektual, maksudnya sikapi dengan terpelajar, jangan sampai kita apa sih anak mahasiswa kok malah kayak anak SD SMA, jangan sampai kayak gitu. Pengennya sih kayak gitu, tapi memang nggak bisa dipungkiri hal-hal seperti itu memang pasti selalu ada gitu. Terus menurut kamu apa cuma demo yang menjadi akses mahasiswa nih Mas untuk menyuarakan aspirasi? Kalau demo bukan cara satu-satunya, lalu apa akses lain yang bisa dilakukan mahasiswa? Kalau nggak ada demo gitu. Ya mungkin seperti yang diomongin Mas Teguh tadi apa? Judicial review, Itu, seperti narasi, terus infografis, atau kalau misalkan pengen lebih kerennya lagi, karena kita sebenarnya konsepnya ini ada poster-poster radio dan band-bandan ya, ACDC, Oasis, Blink 182, Kiss, Burn for Life, terus apa lagi ya. Sebenarnya media musik itu juga sebagai bentuk aspirasi kita untuk mengkritik pemerintah juga bisa. Seperti contohnya mungkin dari Iwan Fals mungkin itu juga bisa untuk mengkritik pemerintah, atau mungkin dari perfilman, mungkin teman-teman yang melek perfilman juga bisa dijadikan bentuk kritik ke pemerintah, bentuk saran ke pemerintah juga bisa, atau mungkin yang lebih nyelenahnya memang ke aksi sih biasanya, itu lebih nyelenah biasanya. Kadang ada yang orang ngecat warna merah, baju hitam-hitam, bener-bener turun ke jalan dan bener atau mungkin aksi yang dulu apa ya, yang ngejek pemerintah banget itu waktu di Sidoarjo ada yang namanya Luper Lapindo. Jadi mereka itu melakukan aksi renang di kubangan lumpur untuk menuntut dikembalikannya daerah mereka untuk ya pokoknya tuntut biaya relokasi, bener, biaya relokasi gitu. Itu juga salah satu bentuk aksi gitu sih. Banyak sih sebenarnya yang bisa dijadikan bentuk bentuk untuk mengkritik politik atau mengkritik pemerintah. Sebenarnya nggak hanya demonstrasi aja. Tapi yang penting tetap santun, karena kemarin kalau ngomongin musik kemarin ada, aku lupa band apa, tiba-tiba disuruh turun sama aparat, bener di atas panggung, karena mengkritiknya terlalu keras untuk lagunya, itu terlalu keras seperti itu. Itu sih. Nah, dengan hal tersebut apakah benar jika mahasiswa itu atau anak muda nih melek politik pas ada masalah doang? Jadi kalau nggak ada problematika di dunia politik, itu mereka acuh sama politik gitu. Selama yang aku amati memang iya sih sepertinya. Memang selama yang aku amati memang seperti itu sih. Karena memang aku sendiri juga kadang juga seperti itu. Karena kalau misalkan memang lagi politik kita lagi lesu-lesunya atau lagi biasa-biasanya, memang kadang aku nggak ngikutin. Karena memang itu adalah hal memang udah hal yang wajar. Karena terkadang kita memang mulai kepantik untuk terjun untuk melihat kondisi politik memang di saat yang genting, di saat yang panas. Tapi itu berbanding terbalik dengan para pengamat politik ya. Para pengamat politik kan pasti mereka hampir setiap hari mengamati dinamika atau roda politik. Kalau kita sebagai anak muda memang kadang ini menurut pendapatku sendiri ya, memang melihat musimnya dulu sih, memang terkadang seperti itu. Tapi ya balik lagi ke kepribadian masing-masing ya, kecuali kalau memang mereka yang
orang-orang yang mahasiswa yang idealis atau anak muda idealis mungkin mereka tiap hari tetap melek politik nggak sih? Kadang kalau misalkan mungkin nggak ada politik nasional, mungkin mereka bakal menyindir politik daerah mungkin kalau misalkan di Sukoharjo kita bisa tahu semua PT Rum mungkin mereka bisa dijadikan betul politik, tergantung musim sih. Kalau aku sama sih kayak contohnya tadi kayak demo itu kan bener-bener kayak isunya lagi ini udah ikut. Terus kayak ini lagi musim pemilu terus pada yang ikut-ikut. Jadi kalau nggak ada kejadian apa Nggak di ada. gitu, Kayak bener-bener kayak diam. Maksudnya diam kayak nggak bahas politik sama sekali. Tapi alangkah baiknya tetap melek politik ya teman-teman. Maksudnya jangan pas musimnya aja. Maksudnya tiap hari pun tetap lihat lah pokoknya. jangan cuma ikut-ikut. Tiap hari tetap lihat aja nggak apa-apa Jangan berita hari ini. FYP. Tetap anu aja liatin aja terus dinamika politik di Indonesia gitu. Jangan musiman sih, tapi kok aku musiman. Ya gitulah pokoknya. Itu. Nah, balik lagi soal pembahasan tentang pemilu 2024 nih, besok yang saat ini lagi ramai diperbincangkan dari berbagai kalangan, mulai dari yang tua sampai anak kecil juga ada. Kebanyakan datang dari sosial medianya, Sosial media. Contohnya TikTok, banyak meme yang ditujukan ke para ditujukan ditujukan ke para pasangan calon maupun partai. Cosplay tokoh publik yang lagi viral, kayak saya kalau selfie banyak yang suka. Yang nggak tahu. Kayak tren gemoy misalnya, yang baru-baru ini pasti kalian semua tahu ya, tren gemoy, pemimpin gemoy katanya gitu sih. Berapa waktu terakhir ini kan banyak yang viral mengenai 3 pasangan calon presiden, Mas. Mulai dari drama sampai meme yang tersebar di sosmed. Apakah hal itu menunjukkan bahwa anak muda mulai melek dan paham dengan apa yang sedang terjadi di dalam politik? Menurutku udah mulai paham karena bener-bener kayak kreatifnya Indonesia seperti itu juga sih, kayak budaya nggak sih sebenarnya? Bukan kreatif lagi sih, itu budaya. Meme itu udah budaya Indonesia. Meme adalah budaya Indonesia. Jadi ada yang viral sedikit terus dibuat istilah kayak mungkin yang gemo itu kan Sebut boleh nggak ya? dan segala macam dan lain-lain sebagainya. Nanti sensor ya, mohon maaf. Jadi kayak seperti itu. Jadi benar-benar kayak istilah pemimpin gemoy, terus ada diibaratkan dengan superhero juga. Jadi seperti itu, kayak benar-benar Indonesia ternyata sekarang udah benar-benar melek dengan caranya sendiri lah, dengan budayanya sendiri seperti itu. Sebenarnya kita harus bersyukur ya teman-teman ya, harus bersyukur karena kita hidup di Indonesia, karena Indonesia itu kan kita melakukan sistem demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dimana untuk menuju ke sana pun kita pasti dari melalui rakyat, dan meme-meme seperti itu kan juga bisa menjadi bentuk itu tadi ya, inspirasi untuk semoga kedepannya presiden atau pemimpin Indonesia lebih baik lagi deh, seperti itu. Tapi kok misalkan beda lagi cerita kalau kita hidup di negara yang dimana menganut idealis komunis, mungkin kita kalau misalkan melakukan meme atau melakukan kritik ke pemerintah, kita udah hilang mungkin ya, udah ditembak di tempat udah hilang. Dan kembali lagi ke topik ya, tadi kan ditanya apakah meme sudah menjadi salah satu bentuk meleknya anak muda ya untuk politik ya. Sebenarnya ya balik lagi ya, tadi udah betul apa yang dikatakan Ridkun, memang itu adalah salah satu bentuk pemantik utama anak muda untuk terjun ke dunia politik. Dan kalau misalkan teman-teman tahu kan sekarang mulai iklan-iklannya partai di Indonesia kan mulai meme nggak tuh, mulai banyak yang aneh-aneh nggak sih, kayak misalkan dari kubu PSI misalnya yang mereka mengorientasikan bahwa aku ini partai anak muda, dan situ pun mereka menggunakan meme-nya Naruto malah. Ini jalan ninjaku. Sebenarnya nggak banget sih sebenarnya, aku nggak lihat ini apa sih, tapi ya gimana lagi ya, karena memang itu yang mereka cara mereka pengen membranding. Sebenarnya meme adalah bagian dari politik mereka, ya nggak masalah sebenarnya. Ataupun juga ya itu tadi, meme adalah salah satu bentuk pemantik politiknya anak muda untuk bisa menuju ke arah politik yang lebih beneran, yang lebih pasti, atau yang benar-benar politik. Dan seneng banget sih aku sebenarnya lihat meme-meme sebenarnya aku lihatnya aktifnya di Facebook ya, lebih aneh-aneh soalnya di Facebook, entah di Facebook entah di Instagram. Kok yang lebih nyeleneh juga di Twitter juga iya. Ya TikTok Kadang sih, soalnya ada beberapa TikTok yang dia nggak punya. Iya.
ya Facebook dan lain-lainnya. Kalau TikTok maaf ya teman-teman, saya nggak punya TikTok pokoknya. Ada ya pokoknya nggak punya TikTok gara-garanya apa pokoknya gitulah pokoknya. Di Facebook itu salah satu bentuk apa ya, warna baru untuk politik di Indonesia, karena kan kita kan tadi yang tak ceritain ya, politik di Indonesia kan memang monoton, kebijakan habis itu tadi lah kebijakan dan peraturan biasanya kan cuma itu aja. Mungkin bisa meme ini adalah salah satu bentuk, nah itu tadi aspirasi, bahkan meme ini sekarang udah mulai diatur loh teman-teman di UU ITE. Bahkan kalau misalkan kita udah ada hukumnya menggunakan meme yang radikal, mungkin kita udah dijeruji besi mungkin. Dan saranku mungkin kalau misalkan anak muda ingin menggunakan meme sebagai bentuk media menyampaikan aspirasi untuk pemerintah di politik Indonesia, ya itu tadi santun. tetap santun. Itu udah salah satu bentuk politik untuk anak muda, meme warna baru. Apakah dengan adanya meme yang berkaitan dengan politik itu bisa membuat semakin banyak anak muda nih yang tertarik dengan politik, atau justru sebaliknya malah kayak cuma suatu hiburan aja, suatu guyonan, lucu-lucuan, atau emang benar-benar mereka tertarik ini kenapa sih kok meme-nya kayak gini, itu ada masalah apa gitu, atau cuma lucu-lucuan doang gitu. Menurut kalian gimana? Kalau menurutku ya mungkin awalnya kayak oke, lucu-lucuan, ketawa-ketawain segala macam, tapi kembali lagi manusia kadang punya sifat untuk apa ya, ketahuan lah kayak wah apa nih, cuma ketawa doang tapi pengen tahu ini artinya apa, masalahnya apa segala macam. Akhirnya tanpa dia sadari atau kita sadari kayak kita nyari informasi di internet dan segala macamnya dapat, dan oh seperti ini, apa yang dibawakan di meme ini seperti ini dan segala macamnya. Tadi tanpa tidak sadar kita kayak bener-bener udah mulai belajar politik seperti itu. Jadi bener-bener kayak meme itu bener-bener kayak apa ya, secara tidak langsung kayak awal mula anak muda untuk belajar berpolitik Bisa juga seperti itu. Lewat meme gitu. Lewat meme dan lain sebagainya. Mas, ya serupa sih sebenarnya, serupa banget karena tergantung dari kacamata kita untuk menanggapi ya. Iya. Ya, kalau misalnya buat hiburan ya buat hiburan aja nggak apa-apa. Kalau misalkan memang itu sebagai bentuk rujukan politik ya silahkan. Tapi biasanya mereka lebih kepantik untuk ke politik karena biasanya terkena impact secara langsung sih. Misalkan misalkan aja ya pemerintah melakukan apa ya, UU ITE misalnya, itu kan juga merangkup anak muda banget, karena anak muda kan hampir yang saya amati ya 70-80% kehidupan kita dihabiskan di depan HP. Karena hal itu harus diatur oleh pemerintah. Mungkin itu juga sebagai meme itu tadi, mungkin juga sebagai apa ya? Ya itu tadi sebagai sarana untuk sarana anak muda untuk memberikan feedback kepada pemerintah loh. Kalau bahwa kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan itu sebenarnya masih ada kekurangan untuk bisa direvisi kembali. Ya gitu sih sebenarnya. Hampir serupa sih sama Mas Kun, hampir serupa. nah ngomongin soal meme politik dan demo tadi nih, banyak anak muda terutama mahasiswa yang ditangkap karena terlalu banyak menyampaikan aspirasi atau kritik terhadap pemerintah. Faktor apa sih yang dapat memicu hal itu terjadi? Apakah mungkin kritik yang disampaikan itu berupa sarkasme atau ada faktor lain? Ya, tergantung sih sebenarnya. Toh pun juga kita punya teman cuman foto-foto doang juga ditangkap ya. Iya. Jadi kita ya teman kita ya, kita berdua punya teman yang hanya sekedar foto-foto aksi ya. Foto aksi ditangkap ditangkap sama aparat polisi tanpa ada alasan apapun. Ini kita habisnya hilang nggak ya? Jadi tergantung sih itu. Lebih tergantung ke pribadinya masing-masing sih, karena kadang memang kita tuh untuk meluangkan suara hati atau isi hati itu memang kadang terlalu berlebihan dan malah ujungnya lebih ke sarkasme. Memang hal itu memang agak susah untuk kita hindari ya, dan itu memang manusiawi. Dan kita pun juga dalam melakukan tindakan juga memang harus berhati-hati, karena perlu kita ketahui teman-teman, kadang kita yang salah, kadang juga pemerintah yang salah. Jadi sama-sama salah sebenarnya. Enggak, tapi yang berarti ada hilang ya. Jadi ada beberapa hal yang memang kita harus perlu waspada, karena kalau kita lihat secara langsung di sosial media pun ada kadang juga ada waktu itu juga salah tangkap juga, salah tangkap padahal kita melakukan hal baik. Kadang mungkin dia mahasiswa cuma datang lihat-lihat tok, tiba-tiba ditangkap pun juga ada, karena udah dibawa ke tempat yang lain lah. Jadi memang kita sebagai mahasiswa ini memang serba salah sih, mau sarkas ditangkap, enggak sarkas pun kadang juga ditangkap. Jadi memang politik
untuk mahasiswa memang harus politik santun sih, memang agar untuk tidak diringkus oleh pihak berwajib. Itu kejadian kayak gitu. Karena memang mohon maaf di negeri Wakanda ini memang agak random memang untuk suaminya. Gitu sih. Ini sensor ya Mas ya. Mohon maaf, Sun. Itu memang agak random sih yang saya perhatiin. Apa ini nggak diupload kok? Oh ya, oke. Nggak diupload, habis itu disuruh upload nanti di YouTube. Gitu sih, karena memang kita bisa ngomong kayak gini karena memang kita langsung ketemu orangnya langsung sih, karena dari situ kita langsung punya punya pandangan sendiri. Karena aku dulu mikirnya nggak mungkin masa langsung asal tangkep. Sekarang makin kesini ya ternyata ya memang beneran aja. Terdekat lah Dan itu teman dekat kami berdua yang selalu nongkrong setiap hari, setiap malam. Dan ditangkap beneran. Gitu ya, kan? Iya. Tangkap beneran, lucu emang. Kita pun juga ditangkap tuh, wah keren nih. Bisa. Karena gini teman-teman, kalau kita punya analogi ya, waktu kita zaman nongkrong itu tingkat kepolitikan mahasiswa udah dikatakan anak politik itu kalau orang itu udah ditangkap. Pokoknya gitu. Tongkrongan kita gitu. Pokoknya orang yang udah ditangkap itu orang yang udah sepuhnya politik gitu. Sepuh. Udah sepuh pokoknya. Jadi kita manggil dia ya sepuh ya. Walaupun dia sebenarnya ya biasa-biasa aja. Terus ditangkap ya. Gitu sih. Ya ditangkap karena motret dokumentasi aksi. Aksi apa ya? Ditangkap ya. Jadi intinya nggak ada faktor, mungkin nggak ada alasan pun bisa ditangkap gitu. Iya sih. Iya. Kami lah. Karena kita lihat langsung ya. Iya. Kita lihat langsung. Pas demo itu ikut Mas Enggak sih, lebih kita ke 2019 sama 2020. Enggak tahu. Kebetulan aku enggak ikut. Oh, nggak ikut. Dua-duanya nggak ikut. Dua-duanya kita nggak ikut. Aku nggak ikut. Walaupun kebetulan waktu 2019 dan 2019, 2020, 2021 itu kan kalau nggak salah ada tiga kali ya. 2 kali aksi besar, 1 kali aksi kecil. Iya. Yang aksi kecil itu kalau teman-teman tahu masih inget di bukan. Sing kecil ini sing di DPRD Surakarta. Aku lupa itu aksinya apa. Itu aku juga nggak ikut. Walaupun waktu itu juga kita mungkin tahun 21 itu. Mungkin. Tapi waktu itu juga kita memang udah jabat ya, tapi arahnya nggak ke sana. Pokoknya dan mungkin waktu itu juga anak-anak mahasiswa komunikasi juga mungkin ada yang ke sana ya. Waktu itu waktu saya jabat sebagai humasnya Himakom juga banyak yang izin, Mas, aku berangkat ke demo ya. Iya, silahkan, tapi aku nggak jamin untuk keselamatan ya. Aku bilang gitu aja sih. Ya udah, waktu maba. Selamat aja. Yang penting pulang selamat dah. Kalau misalnya ada apa-apa kasih tahu. Aku bilang kayak gitu sih waktu itu. Itu. Nah, apakah dengan meme stand up komedi kayak mungkin postingan Kiki Saputri? Iya. Untuk bukan. Iya. Saya sempat merek. Oh ya, maaf. Ini nggak di YouTube kan? Ya udah. Allahu Akbar, salah ngomong aku. Ya, lanjut. Yang mengandung kritik menunjukkan pengemasan politik yang baru di kalangan anak muda. Iya. Dengan kata lain, cara anak muda untuk melek politik. Nah, menurut kalian itu iya nggak sih kayak gitu tuh? Pengemasan baru dengan cara roastingan, terus meme. Iya. Baik lagi ya, tadi kan memang media untuk menyampaikan suatu bentuk aspirasi kan ada banyak. Tadi ada musik, film, dan ini yang terbaru adalah soal komedi. Sebenarnya soal komedi pun juga tergabung di narasi sebenarnya. Maksudnya yang isinya kata-kata lah pokoknya. Jadi untuk stand up komedi sendiri memang tak lihat adalah salah satu bentuk budaya baru dalam menyampaikan suatu gagasan politik ya, karena aku juga udah nonton itu yang Kiki Saputri. Ada beberapa part atau beberapa bagian yang memang enggak ditayangkan karena mungkin dianggap hal yang positif, karena di situ nggak salah dia itu menyinggung 2 kebijakan salah satu tokoh merah yang mungkin enggak sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadinya itu di-cut tuh perbagiannya, dan yang ditampilin yang aman-aman aja. Tapi walaupun sebenarnya kalau kita tahu stand up comedy kan itu ada yang namanya ritme, beat, dan punchline ya. Ada premis. Kalau premis dan lain-lainnya. Kalau misalkan dipotong-potong kan kesannya malah jadi garing ya. Jadi kalau misalkan dilihat kayak gitu malah aneh sih kalau misalkan memang udah dipotong-potong kayak gitu. Tapi memang arahnya nggak dapat malah nanti narasinya beda karena dipotong-potong. Dan perlu kita ketahui teman-teman, memang kadang tokoh-tokoh publik dalam pemerintahan itu mereka itu memiliki yang namanya elektabilitas. Jadi elektabilitas ini jangan sampai runtuh di mata masyarakat, karena elektabilitas itu adalah salah satu faktor utama untuk mendapatkan suara atau hati nuraninya masyarakat. Karena elektabilitas itu adalah
apa ya, pribadinya tokoh publik politik untuk bisa itu tadi meraup suara. Karena kalaupun nanti udah di roasting terus masyarakat mendapatkan opini yang jelek terhadap publik tersebut, ya jatuh suaranya, pasti jatuh banget, turun. betul. Lagi mau kampanye, kampanye mulai. kampanye. Mas Ridwan sendiri gimana? Ya sama persis kayak seperti yang diomongin Mas Tuko tadi, kayak sebenarnya stand up itu apa ya, kritikan yang bener-bener, aku sebenarnya setuju sih, kayak ada kritik-kritikan yang agak tinggi-tinggi gitu, aku sebenarnya seneng nonton. Tapi dikemas komedi ya, dikemas komedi. Tapi dikemas komedi gitu kan. Tapi emang ada beberapa public figure yang emang nggak seneng dan akhirnya minta di-cut dan sebagainya, dan akhirnya itu tadi, jadi arah yang mau dibawakan oleh komika ini nggak dapet gitu kan, nggak dapet, dan apa namanya, kita sebagai penonton kayak bingung juga gitu, hasilnya gimana, nggak lucu. Arah narasinya kemana sih? Tujuannya ngomong ini apa sih, jadi bingung karena setengah-setengah gitu. Seperti itu sih. Nah, dengan kayak gitu, apa kalian setuju nih hal tersebut menjadi hiburan tersendiri bagi kalangan anak muda dan menunjukkan reformasi politik masa kini? Kalau aku setuju, karena Setuju kembali sih. lagi kayak apa ya? Karena udah berubah. Kamu Udah berubah, juga. kan kita kan udah tahu. Terus kita juga punya hak suara ya, Iya, hak suara. mengutarakan aspirasi dan segala macam itu, kayak bener-bener kayak ini loh, kita punya kritikan seperti ini dan diomongin sama komika kayak wah, udah di apa, kayak udah bener-bener kayak makasih banget, dan kita juga kayak ikut terhibur gitu karena dikemasnya dengan komedi. terwakilkan gitu ya. Nah, seperti itu. Ya bener sih, memang karena memang kita kan udah hidup di zaman yang keempat ya, maksudnya kan Ya, udah zaman yang udah melek akan modern. ya, modernisme, di mana segala bentuk penyampaian narasi, aspirasi atau yang lainnya itu bisa melalui banyak hal, dan saya lihat memang stand up comedy ini adalah salah satu hal yang memang mungkin bisa menjadi salah satu bentuk untuk menyampaikan aspirasi ya. Karena sebenarnya untuk masalah stand up comedy sebenarnya aku juga udah seneng stand up comedy dari zaman SMA sih sebenarnya, karena dulu kalau aku mau cerita zaman aku di SMA dulu aku di SMA 2 Sukoharjo, itu di depannya SMA 2 itu ada yang namanya Cekopi. Jadi setiap hari apa ya, lupa aku, pokoknya tiap hari apa gitu ada yang namanya stand up comedy. Jadi kita waktu itu sering nongkrong sama anak-anak SMA itu, sama teman-temanku tongkrongan SMA untuk nonton stand up comedy, dan terkadang memang ada beberapa part yang memang mengkritik pemerintah, walaupun pada saat itu isinya pemerintahannya kota Surakarta dan Sukoharjo, karena dulu di situ kita masih ingat banget kalau misalkan ada beberapa hal yang dulu kan memang di SMA 2 saya itu kan, SMA 2 itu lingkupnya di Sukoharjo, jadi ada kalau misalkan ada kebijakan yang nggak sesuai sama kita pasti selalu ngomong Sukoharjo makmur banget ya, karena konteks Sukoharjo makmur ini ada sebenarnya sarkas, karena waktu itu ada stand up komedian yang ngomong Diki Sukoharjo ini makmur banget ya, karena kata makmur ini sebenarnya adanya sarkas, karena kita sebenarnya banyak kekurangan sih. Jadi perlu diingatkan kembali, perlu digarisbawahi lagi bahwa stand up comedy bisa menjadi salah satu bentuk ujung tombak anak muda untuk menjadi pelibas aspirasi untuk politik di Indonesia gitu sih intinya, bisa menjadi bentuk medianya gitu. Nah, Mas dimakan dulu. Iya. Dimakan dulu ya. Nah, ini snacknya itu dari Abon Mulia. Banget. Abon Mulia itu lokasinya di Sukoharjo Barat, SMA 1 Sukoharjo. Rasanya pasti enak banget ya, Mas. Iya sih. Nah, ini bisa buat Selain itu, selain ada keripik singkong, juga ada keripik pisang, bakso goreng, basreng, terus kerupuk-kerupuk yang lain berbagai macam ya. Kalian bisa langsung pesen aja di IG-nya @abon_mulia atau datang aja ke outletnya Abon Mulia di Barat SMA 1 di Gmaps Abon Mulia. Oke, terima kasih. mantap. Nah, problematika di dalam dunia politik pasti ada aja ya.
mulai dari korupsi, politik dinasti, Ya. dari seorang tokoh politik sampai hoax yang dibuat untuk menjatuhkan pihak lain. Apakah hal itu yang bisa menghambat anak muda untuk berpartisipasi ke dunia politik? Oke, sebenarnya bukan sebagai bentuk penghambat sih sebenarnya kalau hal seperti itu. Bahkan hal seperti itu bisa sebagai bentuk pemantik untuk anak muda lebih radikal lagi dalam melihat atau melek akan politik. Karena saya sendiri hidup di lingkungan Sukoharjo, dan dulu waktu kalau misalkan teman-teman yang hidup di lingkungan Sukoharjo pernah tuh ada yang namanya pemilihan bupati. Ada narasi tolak politik dinasti. Itu pun salah satu jadi bentuk ya pemantik anak muda kalau oh ya kita tuh butuh yang namanya perubahan. Tapi nggak tahu ya perubahan seperti apa. Pokoknya perubahan. Dan hal itu memang bisa sebagai apa ya? Itu tadi sebagai pemantik kita untuk lebih radikal dalam untuk melek politik. Sebenarnya gitu sih intinya. Sama sih, kayak bener-bener kayak apalagi untuk orang-orang awam yang baru belajar ya, kayak ada isu seperti ini gitu, ada hal yang seperti ini kayak wah ini orangnya begini jadi bener-bener kayak kepantik juga gitu untuk belajar dan apa ya, mencari informasi juga lah untuk tentang masalah ini seperti itu. Jadi ikut melek juga. Mungkin sebagai batu loncatan juga. Batu loncatan. Kayak kayak apa sih politik dinasti itu seperti apa, kayak cari kayak gitu kan. Akhirnya mereka tahu, paham, dan akhirnya langsung melek juga. Nah, pada saat pemilu 2024 nanti, menurut kamu upaya apa nih yang paling efektif agar anak muda mau berpartisipasi atau hanya sekedar tidak golput pada saat pemilihan nanti? Upaya apa yang paling efektif? Apa ya, susah ya pertanyaannya. Upaya yang paling efektif ya? Susah banget pertanyaannya, upaya yang paling efektif. Ya mungkin susah banget. Upaya apa yang paling efektif? Apa ya? Sebenarnya balik lagi ke apa ya? Balik lagi ke masing-masing sih, karena pribadi masing-masing sih. Kadang memang kampanyenya politik di Indonesia kan memang sekarang mulai unik-unik ya. Ya itu mungkin bisa sebagai bentuk rujukan kita memilih sosok paslon itu sih. Sebenarnya itu aja sih, balik ke pribadi masing-masing ya. Efektifnya ya. Jadi diomongin kayak hiburan itu mungkin upaya juga. Upaya mungkin, ya. Tapi ya kayak masing-masing. Pihak-pihak tertentu buat anak muda tuh bisa jadi lebih melek politik. Lebih melek politik pokoknya. Pribadi masing-masing sih, lebih efektifnya gimana tergantung kita. Semakin kampanyenya semakin unik, semakin kepantik sih biasanya. Semakin kepantik. Makin kepancing gitu. Kepancing untuk memilih sosok tersebut. Nah, dengan itu semua, menurut kalian, apakah saat ini sudah saatnya anak muda mengambil alih meregenerasi sistem tatanan pemerintahan? Oke. Sudah saatnya untuk anak muda terjun ke dunia politik. Oke. Silakan Mas Ikun. Atau aku dulu. Dari aku udah waktunya, karena bisa diambil dari contoh partai baru ya. Bisa dibilang partai baru ya, PSI ya. Partai baru kan partai anak muda kan slogannya. Partai Merah U20. Slogannya kan benar-benar anak muda banget, dan mungkin udah waktunya juga anak muda untuk benar-benar mengambil alih ke pemerintahan mungkin, atau pokoknya benar-benar kayak mengambil alih juga seperti itu sih, Mbak. Oke, sebenarnya untuk anak muda sendiri itu apakah apa tadi pertanyaannya? Apakah udah waktunya untuk mengambil alih ya? Yes. Sebenarnya kita tuh nggak perlu mengambil alih teman-teman, karena kita tuh sudah dari zaman dulu, dari zamannya founding father untuk membentuk negara Indonesia itu sebenarnya anak muda udah berperan di sana. Karena kita tahu sendiri peristiwa Rengas Dengklok di mana Pak Soekarno dan Pak Hatta itu diculik dalam tanda kutip oleh golongan muda untuk segera mendesak memproklamasikan bangsa Indonesia. Itu adalah salah satu kemerdekaan Indonesia itu juga salah satu politiknya anak muda. Dan sebenarnya untuk makin kesini kita tarik ke timeline sekarang, sebenarnya anak muda juga harus lebih greget sih untuk bisa masuk ke dunia itu, karena sebenarnya kita memang sudah didesain, anak muda itu sudah didesain untuk maju atau masuk ke ranahnya politik, bukan untuk merubah ya, maksudnya untuk masuk kembali ya, karena kita sebenarnya udah masuk dan udah kewajiban kita anak muda untuk merubah Indonesia untuk lebih baik lagi, intinya seperti itu. Nah, pesan kalian buat anak muda dan mahasiswa untuk pemilu 2024 nanti apa nih?
pesan kalian untuk mereka. Apa ya? Pesan ya? Ya. Pilih apapun itu, asalkan enggak. Pilih apapun itu asalkan dapat merubah Indonesia yang lebih baik. Ya, itu intinya. Gitu. Ada yang kalau misalnya Mas Rifki ada yang Kalau mau aku paling ya ikut kata hati aja sih, maksudnya karena kembali lagi karena kita hari ini membahas tentang politik, bener-bener kayak udah mencari informasi dan segala macamnya, kayak ya itu tadi sebenarnya ada banyak masalah juga ya sebenarnya tadi dari beberapa public figure di politik ini, cuma kita tadi bener-bener milih yang sesuai kata hati. sesuai kata hati boleh. Jangan sampai besoknya nyesel dan akhirnya udah kepilih malah besok mbok demo. Gitu sih intinya. Oke, tapi sama kita garis bawahi lagi ya teman-teman, apa yang kita sampaikan pada siang hari ini, sore hari ini, malam hari ini, pagi hari ini, Ya, itu adalah salah apapun satu itu. bentuk subjektivitas ya teman-teman. Ke depan jikalau nanti ada hal yang kurang yang apa yang kita katakan, itu bisa dijadikan bentuk saran untuk kita. Kita siap untuk berpendapat kembali ya. Jadi siap untuk memberi siap untuk diberikan saran intinya kayak gitu. Karena kita cuma subjektivitas tanpa adanya data sebenarnya. Ya, benar. Asal ngomong kan sebenarnya. Tapi ya sesuai dengan kehidupan masyarakat atau mahasiswa di Indonesia sih sebenarnya. Soal bulan tongkrongan sebenarnya. Sebenarnya saya obrolan tongkrongan sebenarnya. Gitu. Sama jangan golput. Jangan golput, bener. Iya boleh, jangan golput pokoknya. Gunakan hak pilih kalian sebaik mungkin. Sebaiknya. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara seperti bisa. Perbincangan kita tadi semoga kasih insight ke kamu untuk mari ikut berpartisipasi dalam politik. Nggak perlu masuk ke dalamnya kok, cukup ikut bersuara aja udah cukup. Memilih pemimpin yang sekiranya mampu meneruskan perjuangan Indonesia. Selain itu, juga kita mengajak kalian untuk menggunakan hak pilih kalian di pemilu nanti. Karena suara kalian akan sangat berharga sebagai penentu Indonesia, bangsa Indonesia ke depannya. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi? Benar. Terima kasih juga kepada kedua bintang tamu kita, Mas Terima Teguh dan Mas kasih. Ridwan. Terima kasih sekali lagi sudah mau datang. Aman. Makasih. Besok kok bisa podcast hantu ya? Oh, iya. Bahas Hantu, horor. Pengen aku horor. Boleh, oke, boleh. Semoga ada matkul gitu. Iya, boleh. Bahas hantu ya. Nanti kita kasih tahu hantu-hantu di sini. Ya. Kasih tahu semua. Kita kasih tahu. Oke, semoga acara ini akan menjadi suatu hal yang berharga buat Mas Teguh dan Mas Ridwan. Iya sih, Juga buat pasti. kalian semua. Pasti. Akhir kata saya Hari Pintari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode bisa selanjutnya. Bincang-bincang santai. Bye. Dadah.